Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar apa? Informatika. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai belajar, hari ini siapa yang tidak masuk? Fadli, Pak. Siapa? Fadli. Oke, kamu lagi? Naufal, Pak. Naufal. Baik, Ahli. Ya, oke. Siapa naik nandan, Pak? Nah. Untuk sebelum kita memulai pelajaran, mari kita untuk menyemangati, untuk semangat, kita nyanyi dulu, nyanyi Mas SMA 108. Ayo, 1, 2, 3. Kami adalah Indonesia. Kami adalah Pancasila. Kami adalah Indonesia. Kami adalah Pancasila. Dari SMA 108. Senyum sabar, salam sopan dan bertakwa, aman dan tertib, indah dan bersih, pelayanannya prima, komitmen kreatif dan kompetensi, long life learning and integrity, visi-misinya semua itu cerdaskan kader-kader bangsa, gerakan langkahmu ke 108, menimba ilmu untuk masa depan, mohon doa restu kita kerjasama, bertekad untuk mengawal amatilah kebangsaan Indonesia demi tujuan pendidikan. Oke, terima kasih. Nah, mari kita akan memasuki materi yang sekarang tentang sistem komputer. Nah, CP-nya itu pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, itulah CP-nya. Sedangkan TP-nya atau tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama kita akan menjelaskan peran sistem operasi. Yang kedua, menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data. Nah, kalau kalian sudah bisa ini semuanya nih, TP ini, insya Allah kalian akan bisa memperbaiki komputer. Misalkan komputer ada yang trouble, komputer rusak atau lain sebagainya, insya Allah dengan mempelajari sistem operasi, insya Allah kalian akan bisa memperbaikinya. Baik, yang pertama adalah tujuan pembelajaran menjelaskan peran sistem operasi. Nah, di dalam komputer itu terdapat komponen-komponen dalam sistem komputer. Apa aja itu? Yang pertama adalah prosesor, yang kedua memori, dan yang ketiga adalah hard disk. Apa itu prosesor? Prosesor adalah otak dari sistem komputer.
yang memproses data dan menjalankan perintah. Jadi prosesor itu bentuknya kecil seperti otak manusia, cuma kotak. Prosesor itu diantara adalah Intel dan sebagainya, itu namanya prosesor. Sedangkan memori adalah tempat penyimpanan data dan program yang sedang dijalankan. Jadi ketika kita menjalankan komputer, itu nanti kita sedang menjalankan komputer, itu nanti terkandung di memori. Nah, selanjutnya adalah hard disk. Apa itu hard disk? Hard disk adalah ruang penyimpanan jangka panjang untuk data dan program. Nah, hard disk nih, kita bahas hard disk. Kalau kalian ingin menjadi teknisi komputer, yang harus kalian perhatikan adalah pertama, hard disk. Kenapa hard disk? Karena biasanya orang yang ingin memperbaiki komputer atau menginstal ulang itu takut data hilang, atau kalian hanya langsung install. Kalau kalian langsung install, nanti data yang di lokal C, data yang di hard disk itu hilang semua. Makanya ketika kalian ingin memperbaiki komputer, kalian tanya, ini hard disk yang mau dibuang apa? Lokal C atau lokal D? Lokal C itu kalau kalian buka di komputer atau laptop, biasanya ada lokal C, lokal D. Lokal C itu apa? Lokal C itu adalah penyimpanan di dalam komputer. Sedangkan D itu adalah di hard disk. Nah, kalau ketika kalian ingin memperbaiki komputer, yang pertama adalah kalian harus tanya dulu apa saja yang mau dihapus. Apakah di C juga dihapus, ataukah D atau D-nya dihapus, atau dari C. Nah, seperti itu, biar nggak disalahkan. Nah, jadi seperti itu hard disk. Lalu perangkat lunak pada sistem komputer. C itu apa? Lokal C itu adalah penyimpanan di dalam komputer. Sedangkan D itu adalah di hard disk. Nah, kalau ketika kalian ingin memperbaiki komputer, yang pertama adalah kalian harus tanya dulu apa saja yang mau dihapus. Apakah di C juga dihapus, ataukah D atau D-nya dihapus, atau dari C. Nah, seperti itu, biar nggak disalahkan. Nah, jadi seperti itu hard disk. Lalu perangkat lunak pada sistem komputer. Terdapat perangkat lunak pada sistem komputer. Yang pertama sistem operasi, yang kedua aplikasi, dan yang ketiga ada driver. Nah, kebanyakan orang ketika kita menginstal komputer, jarang yang menginstal drivernya. Driver jalannya, yang diinstal cuma sistem operasi dan aplikasi. Sedangkan driver itu jarang orang yang tidak menginstalnya. Untuk orang awam ya, kalau orang IT mungkin ngerti. Nah, di sini adalah perangkat lunak, sistem operasi. Perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola semua aktivitas dalam komputer. Ketika kita sudah menginstal komputer, tetapi sistem operasinya tidak diinstal, maka komputer tidak akan sejalan. Kalau kalian ingin menjalankan Photoshop, berarti kalian harus menginstal Photoshop. Kalau kalian mau menginstal Office, berarti kalian harus menginstal Microsoft Office, dan itu sudah include ya dengan Windows-nya. Lalu aplikasi. Nah, kalau kalian ingin main game, kalian harus menginstal yang namanya aplikasi. Driver juga harus diinstal nih. Kalau drivernya tidak diinstal, nanti ada beberapa program yang tidak bisa jalan. Di antaranya untuk mencirikan driver itu belum diinstal. Yang pertama adalah ketika kita sudah selesai menginstal, itu foldernya tampak besar-besar. Kalau tampak besar-besar foldernya, itu berarti kemungkinan drivernya belum diinstal. Nah, sini sistem operasi itu ada bermacam-macam. Di antara adalah Windows, macOS, Linux, Android. Windows ini adalah sistem operasi yang populer untuk desktop komputer dan laptop. macOS adalah sistem operasi khusus produk Apple. Linux sistem operasi open source yang bisa di-download secara gratis. Sedangkan Android adalah sistem operasi yang populer di dunia untuk perangkat mobile. Kita bahas satu persatu. Windows itu sistem operasi yang populer. Nah, mungkin kalian tidak sadar ketika kalian menginstal Windows-nya itu adalah Windows bajakan, bukan Windows berbeli. Nah, jadi saya ingatkan kalian ketika menginstal Windows harus yang berbayar, jangan yang gratis atau bajakan. Lalu bagaimana kalau kalian menginstal yang
gratis. Bisa kalian bisa yang namanya download atau install Linux. Linux ini gratis dan tidak berbayar. Apa kelebihan Windows dengan Linux? Kalau Windows, ketika kalian menginstalnya, kalian butuh yang namanya butuh yang namanya antivirus. Lalu kalau Linux itu kalian tidak usah tuh menginstal yang namanya antivirus. Jadi virus itu tidak masuk kepada namanya Linux. Lalu Android itu yang seperti di gadget kita atau di handphone kita, itulah sistem operasinya pakai yang namanya Android. Lalu pemanfaatan sistem komputer di era digital di sektor industri, lembaga riset dan bisnis, itu pemanfaatan untuk komputer di era digital. Nah, ini seperangkat komputer. Dan ini komputer jadul ya. Kenapa bisa dibilang jadul? Pertama, kalian tahu kenapa ini bisa disebut jadul komputernya? Ada tahu nggak? Ya tahu Pak. Karena pertama, ini masih pakai tabung. Tuh, monitornya masih pakai tabung. Lalu disknya nempel di sini. Tuh, ini. Itu disebut dengan komputer lama. Kalau komputer yang terbaru adalah masih pakai flash. Nah, di sini terdapat perangkat lunak, maksudnya perangkat keras. Nih, lanjut. Komponen utama sistem komputer. Yang pertama CPU. Nah, CPU itu yang ini. CPU yang ini. Lalu memori dan peralatan masukan dan keluaran. Nah, masukan dan keluaran seperti ini: monitor, mouse, keyboard, disk, speaker, modem, printer. Itu adalah peralatan masukan atau keluaran. Nah, CPU itu apa sih? CPU itu adalah komponen inti dari suatu sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program komputer. CPU sering disebut sebagai otak atau brain dari komputer karena peran kritisnya dalam menjalankan operasi pemrosesan data. Nah, banyak orang yang bilang CPU itu ini. Nih, ini banyak orang awam bilang CPU ini salah. Ini sebenarnya bukan CPU, tetapi ini adalah monitor. CPU itu nih, ini yang jadul ya. Kalau yang lama yang baru itu kotak kecil itu disebut dengan CPU. Nah, lanjut. Memori itu ada dua, memori primer dan memori sekunder. Apa sih memori primer? Memori primer adalah dalam konteks komputer merujuk pada jenis memori yang langsung digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit untuk menyimpan dan mengakses data yang sedang aktif. Memori ini juga dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory. Memori primer bersifat volatil, yang berarti bahwa data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika daya listrik dimatikan atau komputer dimatikan. Itu disebut dengan memori primer. Sedangkan memori sekunder adalah memori dalam komputer merujuk pada penyimpanan data yang bersifat non-volatil, yang artinya data akan tetap ada meskipun daya listrik dimatikan. Memori sekunder umumnya digunakan untuk menyimpan file dan program secara permanen. Berbeda dengan memori utama atau RAM yang bersifat volatil, yang kehilangan data ketika daya dimatikan atau komputer mati. Nah, peralatan masukan. Peralatan masukan adalah pertama adalah keyboard. Apa sih keyboard? Keyboard adalah digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer melalui tombol-tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. Nah, ini adalah
keyboard. Ada tombol A, B, C dan sebagainya. Ini namanya keyboard. Lalu mouse. Mouse adalah alat penggerak yang membantu pengguna berinteraksi dengan antarmuka grafis komputer seperti mengklik, menggeser, dan mengarahkan pointer. Itu disebut dengan mouse. Kayak gimana sih bentuknya? Nah, ini bentuknya mouse nih. Mouse ini mouse yang kabel. Ada juga yang kabel menggunakan Bluetooth. Cuma ini yang digambar ini menggunakan kabel. Tapi namanya mouse. Touchpad itu mirip dengan mouse. Scanner ini. Nah, sini ada scanner. Lalu webcam, mikrofon itu disebut dengan peralatan masukan. Lalu keluaran itu adalah monitor untuk menampilkan output grafis. Itu disebut dengan monitor. Nah, ini namanya nih monitornya. Lalu ada lagi yang namanya printer untuk mencetak output teks atau gambar dari komputer ke kertas atau media cetak lainnya. Nih gambar printer, ini hanya contoh saja. Lalu ada lagi yang namanya speaker. Speaker itu mengeluarkan suara dan audio yang dihasilkan oleh komputer, termasuk suara file multimedia atau program aplikasi. Nah, ini gambar speaker. Lalu ada lagi namanya proyektor atau sekarang mungkin LCD. Headset atau speaker atau Bluetooth itu juga disebut dengan peralatan keluaran. Hardware adalah komputer, adalah segala komponen fisik yang bentuk sistem komputer. Ini melibatkan perangkat keras fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware ini bekerja bersama-sama untuk menjalankan perangkat lunak atau software dan menjalankan berbagai tugas pemrosesan. Apa sih hardware itu? Berarti ya kata kunci adalah perangkat keras fisik yang dapat dilihat. Nah, jadi ini semua nih disebut dengan hardware. Kenapa disebut dengan hardware? Karena berbentuk fisik dan dapat dilihat. Itu disebut dengan hardware. Nah, berikut ada beberapa komponen utama di dalam hardware. Contohnya adalah CPU tadi, memori atau RAM, memori sekunder, motherboard. Itu kita motherboard itu kalau kalian buka di dalam CPU itu ada yang namanya motherboard berbentuk flat, itu namanya motherboard. Nah, ada juga kartu grafis. Kartu grafis ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemrosesan grafis, digunakan untuk mendukung tampilan visual pada monitor yang mempercepat pemrosesan grafis. Nah, jadi ketika kalau tidak ada kartu grafis, kalian tidak akan bisa namanya pemrosesan grafis. Lalu power supply ini memberikan daya listrik. Lalu storage device atau SSD atau HDD. Device termasuk keyboard, mouse, touchpad, dan perangkat lainnya. Lalu peripheral device termasuk semua perangkat keras tambahan yang terhubung ke komputer. Lalu ada namanya network interface card. Nah, ini untuk menghubungkan komputer ke jaringan baik melalui kabel maupun nirkabel. Itu yang namanya NIC. Lalu yang kedua adalah sekarang kita ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data. Nah, tahapan pengelolaan data dalam komputer. Yang pertama itu adalah input adalah penerimaan data dan pengguna, lalu diproses, lalu keluarlah output. Itulah tujuan pembelajaran tahap kedua. Nah, pertanyaannya adalah
tidak ada yang namanya sistem operasi. Bisa nggak itu komputernya tanpa ada sistem operasi? Bisa. Komputer bisa berjalan tanpa ada sistem operasi, tetapi dia tidak bisa menggerakkan software karena belum diinstal yang namanya sistem operasi. Lalu, Pak, bisa nggak kita tidak menginstal driver, cuma sistem operasi saja atau aplikasi? Bisa, karena driver itu cuma kekurangannya kalau kita tidak menginstal yang namanya driver itu ada beberapa komponen atau sistem operasi atau aplikasi yang tidak terbaca oleh sistem operasi. Nah, makanya ketika kita menginstal itu harus paket sistem operasi dan driver. Kalau aplikasi itu hanya tambahan, misalkan kalian suka main game, tinggal di download aja, atau kalian suka suka main gambar-gambar, tinggal install namanya Photoshop atau CorelDRAW. Itu saja tuh. Yang penting sistem operasi dan driver seperti itu. Dan sistem operasi itu ada beberapa, diantaranya ini, ya, Windows, MacOS, Linux, dan Android. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa sih plus minusnya, kelebihan dari kemajuan teknologi? Yang pertama adalah dengan kemajuan teknologi kita sudah semakin dipermudah. Contohnya, ketika kita ingin belanja, dengan kemajuan teknologi kita tinggal kita tinggal install itu yang namanya aplikasi Gojek atau Grab, itu sudah tinggal klik ke GoFood, udah langsung datang. Lalu dulu juga nih, ketika tahun 80-an 90-an, ketika kita ingin masuk tol, itu selalu ada tuh penjaga tol. Tetapi dengan adanya teknologi, kita tidak usah lagi bayar tunai, tetapi melainkan pakai e-money. Nah, seperti itulah teknologi. Nah, oleh karena itu ya, di era kalian ini, kalian itu harus melek teknologi. Kalian harus bisa mengerti namanya dunia IT, karena ke depan itu mencari pekerjaan sudah menggunakan sudah berbasis IT lah. Kalau kalian ingin menciptakan software, bisa kalian jual dengan sebagainya. Oke. Nah, untuk kesimpulannya adalah bahwa teknologi itu tidak bisa ditinggalkan, tetapi teknologi itu kalian harus belajar. Jangan kalian takut menghadapi teknologi, karena ke depan itu teknologinya semakin update lah, seperti itu. Inilah materi tentang sistem komputer. Sebagai penutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri materi. Berdoa dimulai.